Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
mustaqim wa'tadilu shaf lurus rapat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أجمعين الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا رب صل عليه وسلم. Kita masih selalu diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid bertakwa Rasul Semawi guna menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Salam serta salawat tanpa kita saja sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah menghantarkan manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Saya hormati Imam Masjid Takwa Rasul Semawi. Saya hormati para pengurus masjid Takwa Rasul Semawi. Saya hormati para jemaah Syiar Mahabbah Subuh Rasul Semawi dan seluruh jemaah subuh Masjid Takwa Rasul Semawi. Tadi sampaikan bahwa bertahun-tahun tidak dikunjungi Polres Semawi ini oleh jemaah SMS. Saya sebagai Polres Semawi mengucapkan terima kasih. Pagi ini jemaah SMS Kota Semawi dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Takwa Polres Semawi. Ke depan, ya, karena kita meramaikan rumah Allah ini, mungkin lebih sering-sering kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di Polres Semawi ini, dan dalam majelis ilmu, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah
Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya kalau Maha mengetahui apa yang telah kita berbuat. Ya, oleh karenanya majelis ilmu ini, majelis subuh ini bisa bermanfaat, bisa kita mendapatkan ilmu dari bersama-samanya kita sholat subuh di Masjid Babul Taqwa ini. Kemudian selanjutnya kita 2 hari lalu memperingati Hari Damai Aceh. Ya, mudah-mudahan Aceh selalu damai. Karena apa? Dengan kedamaian, dengan ketenangan, dengan ketenangan kita juga tenang dan nyaman di dalam beribadah. Mari kita sama-sama mempertahankan perdamaian ini supaya ibadah kita juga bisa maksimal. Ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perdamaian bisa selalu terjaga. Dan kita bermunajat bersyukur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dengan tenang, bisa maksimal kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita memperingati. Mudah-mudahan dengan usia 80 tahun ini kita bisa mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita bisa mengisi kemerdekaan yang telah diraih oleh ujung-ujung terdahulu dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan jemaah subuh yang memenuhi Masjid Babul Taqwa ini bisa selalu menjaga keamanan ketertiban dan tentunya untuk kebutuhan, untuk kepentingan kita semua. Kita bisa datang ke sini dengan tenang, bisa ke Polres Sumatera dengan aman dan lancar adalah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan perhatian kita semua, sama-sama saling menjaga kerukunan, menjaga persatuan, menjaga keamanan untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan dan untuk jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan kota Sumatera ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan aman dan tertib. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Polres. Untuk selanjutnya kami persilakan guru kita bersama pada subuh pagi ini. Lebih kurang 20 menit ke depan kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Imanullah dari MPC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua, dan kenikmatan yang begitu nyata pada hari ini yang telah Allah limpahkan kepada kita sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi. Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan 80 tahun sebagai bangsa yang berdaulat, berdiri di sebuah tanah bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kenikmatan yang kedua yang Allah berikan kepada kita, khususnya masyarakat Aceh, Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan berupa perdamaian. Sejak 20 tahun yang lalu kita sama-sama merasakan
bagaimana menderitanya kita berada dalam daerah yang berkecamuk konflik. Dan alhamdulillah 20 tahun sudah kita menikmati perdamaian ini. Dan kemudian tentu saja kenikmatan berikutnya secara khusus sama-sama kita dapatkan pada kesempatan kali ini adalah di momen SMS ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita laksanakan di Masjid Babut Taqwa di lingkungan Polres Kota Lok Sumawe bersama Bapak Kapolres, kemudian mungkin Bapak Kapolsek Pak hadir ya, langsung hadir ya, alhamdulillah, dan juga seluruh aparat kepolisian dan juga seluruh jamaah SMS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mendoakan agar aparat kepolisian yang dipimpin oleh Bapak Kapolres itu senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kekuatan dan keistiqomahan ya, untuk bisa menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan juga keamanan di lingkungan kita, khususnya Kota Lok Sumawe yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga dan juga sahabatnya sekalian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, maka tema tausiah kita pada kesempatan kali ini adalah kemerdekaan di antara kenikmatan dan ujian. Kita ketahui sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Di antara makhluk itu Allah menciptakan malaikat. Kemudian Allah menciptakan jin. Allah juga menciptakan manusia, dan Allah juga menciptakan binatang atau hewan. Ada perbedaan di antara 4 makhluk ini. Yang pertama, kita tahu malaikat itu adalah makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah. Sejak ia diciptakan sampai kemudian pada masanya dia juga akan binasa, dia tidak pernah mengisi waktu-waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Semua yang Allah perintahkan mereka kerjakan. Tapi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, kita tidak pernah mendengar nanti pada hari kiamat malaikat dipersilahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, menikmati kenikmatan surga. Kenapa? Karena ketaatan yang dimiliki oleh malaikat memang ketaatan yang dalam tanda kutip dipaksakan. Malaikat tidak bisa bermaksiat. Allah tidak memberikan nafsu kepada malaikat. Malaikat tidak perlu makan, dia tidak merasa lapar. Malaikat tidak perlu beranak pinak, dia tidak punya syahwat birahi. Jadi wajar kalau malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Man ajaba khalqi imanan?" Siapakah di antara makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya? Para sahabat mengatakan malaikat. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana malaikat itu enggak menakjubkan? Toh sejak dia diciptakan dia tidak akan mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya skip manusia dan jin, binatang. Binatang sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidupnya diberikan kebebasan. Dia bisa berbuat suka-suka, makan apa saja yang dia inginkan, berjalan kemana saja yang dia mau. Bahkan dia boleh kawin dengan siapa, bahkan dengan ibunya sendiri juga dia bisa kawin. Yang penting jantan dan betina. Tapi kebebasan yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah kepada binatang tidak akan dipertanggungjawabkan oleh binatang pada hari kiamat. Mereka tidak akan ditanya kenapa kau berzina. Mereka tidak akan ditanya kenapa kau makan suka-suka. Kenapa? Karena kebebasan yang Allah berikan kepada binatang itu karena kepada mereka Allah hanya berikan nafsu. Allah tidak berikan akal. Maka kita juga tidak akan pernah mendapati informasi dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh binatang itu akan mendapatkan balasan, baik itu neraka, azab di neraka ataupun nikmat di surga. Mereka bebas. Dan yang berikutnya adalah jin dan manusia.
Allah Subhanahu wa taala berikan kemerdekaan kepada jin dan manusia. Jadi kemerdekaan itu adalah hak yang Allah berikan. Maka kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada kalimat penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, sebenarnya penjajahan itu juga bertentangan dengan nilai-nilai agama. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah berikan kepadanya kemerdekaan. Bahkan merdeka untuk memilih beriman atau tidak. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada manusia dan juga jin, kalau kamu beriman konsekuensinya ini. Kalau kamu juga ingkar, ada juga konsekuensi yang harus kamu terima. Kapan? Pada hari kiamat. Dan orang akan mengikuti itu semua kalau dia beriman. Jadi kepada manusia Allah berikan kemerdekaan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam hati manusia ini ada fujur, ada potensi untuk ingkar, tapi juga ada potensi untuk takwa. Ada satu cerita dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan seorang kakek tua, dia menyembah berhala. Kakek tua ini minta makanan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, kau kalau mau makanan, beriman dulu kepada Allah, baru saya kasih makan. Tapi ternyata kakek tua itu tidak mau, dia pergi. Kemudian Allah ilhamkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, baru sekali dia minta makan kepadamu, sudah kau ancam, kalau enggak mau beriman enggak dikasih makan. 70 tahun dia sudah ingkar kepada Allah, Allah tetap kasih makan. Allah tidak akan mencabut kenikmatan berupa makanan, rezeki kepada orang kafir sekalipun. Hari ini ada banyak orang yang ingkar kepada Allah. Apakah Allah cabut udara dari paru-parunya? Tidak. Tetap Allah kasih. Begitulah Allah memberikan kemerdekaan kepada jin dan manusia. Tapi kemerdekaan yang Allah berikan kepada jin dan manusia, Allah berikan kepada kita instrumen berupa akal. Sehingga petunjuk yang Allah berikan itu bisa ditangkap oleh akal. Nilai-nilai kebenaran bisa ditangkap oleh akal manusia dan jin. Maka kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada jin dan manusia, pada satu sisi dia merupakan kenikmatan. Tapi pada sisi lain kemerdekaan itu juga adalah ujian. Kemerdekaan itu adalah ujian. Maka kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah malaikat tidak beribadah kepada Allah? Malaikat juga beribadah. Pertanyaannya, apakah binatang, tumbuhan, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak beribadah kepada Allah? Beribadah. Allah katakan bahwa sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih semua yang ada di alam semesta ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semua bertasbih. Entah itu matahari, entah itu bumi, entah itu bintang, entah itu binatang, entah itu tumbuhan, semua bertasbih. Tapi kata Allah, kau tidak tahu, tidak bisa mendengar dan tidak bisa memahami bagaimana cara mereka bertasbih. Walaupun seluruh alam semesta ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam surah Az-Zariyat disebutkan hanya dua makhluknya, jin dan manusia. Kenapa? Karena dari semua makhluk yang tadi kita sebutkan, malaikat, binatang, jin dan manusia yang akan menerima balasan pada hari kiamat atas keimanan mereka dan juga menerima konsekuensi berupa azab atas keingkaran mereka, dan menerima pahala atas amal soleh mereka, dan menerima azab atas kemaksiatan mereka hanya dua, malaikat, manusia dan jin. Yang akan diminta pertanggungjawaban hanya dua ini. Maka yang nantinya akan merasakan azab neraka atas kemaksiatan yang mereka lakukan siapa? Manusia dan jin. Binatang tidak masuk, malaikat juga tidak masuk. Yang akan mendapati kenikmatan dalam surga Allah Subhanahu wa taala siapa? Manusia dan jin. Malaikat tidak masuk, apalagi binatang. Karena kemerdekaan yang Allah berikan kepada manusia dan jin adalah kemerdekaan yang di satu sisi adalah kenikmatan, tapi dia juga adalah ujian. Kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita akan Allah minta pertanggungjawaban. Yang pertama, kemerdekaan untuk hidup. Maka di dalam khutbahnya Nabi SAW pada Hajjul Wada mengatakan, sesungguhnya darah-darah kalian
Dan juga harta-harta kalian haram sesama kalian, tak boleh kalian ambil. Tak boleh manusia itu menumpahkan darah sesama manusia. Kenapa? Allah berikan kepada manusia kemerdekaan untuk hidup. Tidak boleh ada yang mencabut nyawa seorang pun atas dasar apapun, kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang manusia, ketika Allah berikan sesuatu kepadanya, entah itu kemampuan berupa kekuatan, wewenang, jabatan, bahkan harta, di satu sisi dia boleh suka-suka, silakan suka-suka. Tapi ketika apa yang Allah berikan kepadanya itu dia gunakan tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka dia harus bertanggung jawab pada hari kiamat nanti. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah memberikan kepada kita kemerdekaan untuk hidup. Silakan berbuat suka-suka. Tapi ada masanya nanti Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita. Dalam kehidupan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta, uang. Maka silakan berbuat suka-suka. Mau diinfakkan, disedekahkan, atau kita habiskan di jalan maksiat, suka-suka, silakan Anda. Tapi harta itu juga akan Allah tanya. Bahkan harta itu ditanya dua hal, dari mana kau peroleh dan kemana kau belanjakan. Termasuklah pada hari ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita, mulai dari kepala keluarga mengamanahkan anak, mengamanahkan kepada kita tanggung jawab. Anak dan istri kita itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Boleh suka-suka, sebagai ayah boleh suka-suka. Mau dididik anaknya boleh, tak dididik anaknya juga boleh. Dibiarkan, dilepaskan saja begitu saja. Tak peduli ini udah jam 10, jam 11. Tak peduli anak kita itu bergaul dengan siapa. Tak peduli anak kita itu berinteraksi dengan siapa. Mau dia berinteraksi dengan bandar narkoba, mau dia berinteraksi dengan komunitas begal, kita tak peduli, suka-suka Anda sebagai ayah. Tapi ingat, pada hari kiamat nanti suka-suka itu akan ditanya. Anak Anda itu akan menjadi pertanyaan bagi kita para ayah. Begitu juga ketika pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita wewenang, jabatan, kekuasaan. Silakan suka-suka, silakan gunakan jabatan itu. Apakah Anda menzolimi orang? Apakah Anda kemudian dengan jabatan itu justru Anda melakukan amanah yang Allah titipkan kepada Anda, melindungi yang lemah, menciptakan ketertiban? Silakan suka-suka. Tapi jabatan itu juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh saja pada hari ini kita duduk bersama-sama di sini dengan berbagai macam status sosial. Tapi kita harus paham bahwa ketika Allah menuntut, meminta pertanggungjawaban kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, pada hari kiamat nanti kita akan berdiri sendiri di hadapan Allah. Tidak kita bawa lagi, saya dari kampung A, saya dari dinas A. Tidak kita bawa lagi, saya dari Kepolisian Republik Indonesia, Polres Lok Sumawe. Tidak ada lagi. Mulai dari presiden, gubernur, bupati, semua akan sendiri. Tidak ada pengamanan tertutup pada hari itu. Tidak ada ajudan. Semua akan menjawab sendirian. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini, pada satu sisi kita mensyukuri kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Tapi di sisi lain kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, kekuatan, agar kita bisa memanfaatkan, menggunakan kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sehingga kemerdekaan ini akan menjadi nikmat di dunia dan juga akan menjadi nikmat di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.